Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di kawasan Desa Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Sebanyak 23 pelajar ditangkap atas kasus pembegalan sepeda motor di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan. Dua tahun absen dari agenda tahunan, gelar Melayu Serumpun akhirnya kembali digelar di Istana Maimun, Kota Medan. Ya, setelah sukses pada semifinal Road to UFC, petarung asal Indonesia tepatnya dari Kabupaten Simalungun, JK Saragih, Senin sore tiba di Bandara Kuala Namu. Setibanya di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, JK Saragih disambut langsung oleh para penggemarnya yang berasal dari Kota Medan dan kampung halamannya di Kabupaten Simalungun. Sebelumnya, JK Saragih berhasil menuju final Road to UFC kelas ringan usai memukul KO Kiwon Bin pada laga semifinal yang berlangsung di Etihad Arena Uni Emirat Arab pada 23 Oktober 2022. Kemenangan tersebut juga membawa JK Saragih sebagai petarung Indonesia pertama yang bertanding di pentas Ultimate Fighting Championship. Terkait prestasinya, JK Saragih meminta jika dirinya dapat memenangkan partai final nanti, ia berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Bisa dinikmati semua masyarakat yang ada di sekitar kita, karena ya banyak yang tahu jalan di Kabupaten Simalungun itu begitu sangat rusak, bisa dibilang 80%. Ya itu harapan saya, semoga bisa Pak Presiden Joko Widodo bisa mempertemukan saya dan bisa ketemu dan bisa menyampaikan itu, biar apa keluh kesahnya yang ada di Simalungun bisa ditelusuri. Oke, harapan abang seperti apa? Ya harapan saya ya semoga di kedepannya saya bisa menjadi yang terbaik, dan harapan saya khususnya ini untuk Presiden Joko Widodo ya bisa membangun kampung halaman saya khususnya. 2 tahun absen dari agenda tahunan, gelar Melayu Serumpun akhirnya kembali mengisi ruang dahaga para pecinta seni dan budaya. Di Istana Maimun, acara bertajuk Takkan Melayu Hilang di Bumi ini dibuka pada Senin malam, dihadiri perwakilan negara tetangga masing-masing Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Singapura. Istana Maimun, situs bersejarah di Melayu Deli, Senin malam dipenuhi gemerlap cahaya. Para pengunjung serentak mengenakan pakaian khas Melayu perpaduan Teluk Blanga dan Tengkuluk memenuhi pelataran. Ya, Istana Maimun, ikon Kota Medan, menjadi pusat perhelatan gelar Melayu Serumpun setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19. Di penghujung Oktober hingga 3 November mendatang, perhelatan kelima gelar Melayu Serumpun ini dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wali Kota Medan, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Medan. Perwakilan 5 negara, 10 provinsi, serta lebih dari 100 penari serentak tenggelam dalam gerakan Zapin Melayu di atas panggung. Keikutsertaan 5 negara tetangga rumpun Melayu ini menganugerahi pemerintah Kota Medan Piagam Muri dengan rekor penari Zapin dari negara terbanyak. Adat istiadat Melayu ini adalah adat istiadat asli Kota Medan. Ini dibuktikan dengan adanya Istana Maimun yang terletak di Kota Medan. Dan kita ketahui bagaimana setiap etnis yang ada di Kota Medan selalu menjalin komunikasi dengan sangat baik dengan para sultan Maimun yang sebelumnya. Oleh karena itu bisa kita pastikan seluruh etnis yang ada di Kota Medan hari ini tumbuh dan berkembang sehingga bisa menjadi masyarakat Kota Medan yang asli. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap dengan adanya Istana Maimun, ikon wisata sejarah sekaligus budaya, dapat menjadi salah satu cerminan budaya Melayu baik nasional maupun internasional. Kalender events kita dibangun atas arahan dari Bapak Presiden yang mengharuskan event-event daerah terkurasi. Dan oleh karena itu, Kota Medan
yang dianugerahi beragam potensi telah dikurasi dan gelar Melayu Serempun telah masuk ke dalam karisma event Nusantara. Ini harus terus dikembangkan dan didorong dan dipromosikan. Setuju? Ini seni budaya Melayu. Kebetulan saya juga kelahiran Pulau Sumatera dan saya melihat bangunan bersejarah seperti Istana Maimun sebagai salah satu unique selling point. Dalam 3 hari ke depan, gelar Serempun Melayu akan diisi berbagai kegiatan berbasis pameran UMKM, kuliner khas Melayu, seni, dan tradisi. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, batang pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi biasanya ditebang dan menjadi limbah di perkebunan. Namun tidak bagi salah satu pengusaha produksi gula merah di Kabupaten Serdang Bedagai. Memanfaatkan limbah batang kelapa sawit, Purwaris menjadikannya sebagai olahan gula merah yang memiliki nilai ekonomi. Pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif dan akan ditebang kini tidak lagi dibuang atau hanya dijadikan limbah yang ditimbun untuk kembali menjadi pupuk. Pengolahannya pun kini menjadi potensi untuk dapat diproses menjadi gula merah. Gula merah atau yang dikenal gula Jawa biasanya dibuat dari bahan baku air nira aren ataupun kelapa. Namun di salah satu tempat produksi gula merah milik Purwaris yang berada di Dusun Harapan 1, Kecamatan Begejan, Kabupaten Serdang Bedagai, limbah batang kelapa sawit yang sudah tidak produktif dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan gula merah. Bagian pohon kelapa sawit yang dapat diolah adalah bagian ujung atasnya yang sudah dibersihkan dan dipotong untuk mendapatkan air nira yang akan menjadi bahan baku utama pembuatan gula merah. Kemudian setelah melalui sejumlah tahapan, air nira dari pohon kelapa sawit tersebut akan dimasak sama halnya seperti proses pembuatan gula merah pada umumnya. Dalam sehari, di tempat ini mampu memproduksi 500 kg gula merah dan dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Di ujung pohon kita bersihkan, tinggal umputnya itulah kita potong. Kalau kami bilang deres, kita potong, dideres. Nah, itu setiap hari pagi sore keluarlah air itu. Nah, itulah namanya air nira sawit. Setelah itu Pak, setelah diambil airnya, proses pemasakannya seperti apa? Prosesnya kita bawa pulang, baru kita masak dulu di kuali-kuali inilah. Kita jadikan nira, jadikan apa itu setengah matang. Nah, itu baru kita kelola lagi. Ada campuran sedikit gula putih itu. Baru jadi kayak gini dia. Saat ini olahan gula merah dari kelapa sawit hanya dipasarkan di sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya. Ia berharap usahanya ini dapat dipasarkan sampai keluar Pulau Sumatera. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi kuliner. Soto Kesawan Medan yang berada di Jalan Kesawan, Kota Medan menjadi salah satu menu favorit warga Medan dan sekitarnya sebagai menu santap makan siang. Bagaimana ya rasanya? Saya ajak Anda untuk mencicipi Soto Kesawan Medan. Dari sekian banyak rumah makan soto yang berkembang di Kota Medan, Soto Kesawan Medan yang sudah berdiri dari puluhan tahun lalu merupakan satu-satunya tempat makan siang yang paling banyak dikunjungi. Rumah makan ini menyajikan menu makan siang seperti soto ayam dan daging. Para pengunjung biasanya datang bersama keluarga, pasangan, maupun teman mereka. Di antara mereka ada yang sudah menjadi langganan bertahun-tahun, namun tak sedikit pula yang baru pertama kali berkunjung ke tempat makan ini. Enak, rasanya tradisional. Bedanya sama soto-soto yang lain apa? Bedanya rasanya dia santannya nggak terlalu kental sih mas. Santannya nggak terlalu kental. Soto Kesawan Medan buka dari setiap hari Senin hingga Sabtu. Rumah makan ini selalu ramai dikunjungi pembeli dari semua kalangan dan etnis. Tapi kami sudah generasi yang ketiga dari kakek lah ya, kakek yang merintis jualan di sini. Kalau soto yang ditawarkan apa aja, Bu? Ada soto udang, ayam, sapi, dan jeruan sapi. Bu, ini proporsinya berapa, Bu, masing-masing sotonya? Ya, kalau yang udang 27.000, yang di luar udang 22.000. Soto Kesawan menawarkan menu soto yang tidak hanya berisi ayam dan daging, namun juga menawarkan udang, paru, serta jeroan untuk disajikan kepada pengunjung.
Harga satu porsi soto kesawan mulai dari Rp22.000 hingga Rp27.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.